Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak benda dan makhluk hidup. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Pada pembelajaran sistem gerak pada manusia, nanti kita akan mempelajari tentang rangka, kemudian persendian, otot, dan kelainan-kelainan gerak pada manusia. Manusia mampu melakukan gerak secara aktif yang disebabkan karena adanya kerjasama antara otot dan tulang. Tulang tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan oleh otot, sehingga tulang sering disebut sebagai alat gerak aktif. Sedangkan otot dapat menggerakkan tulang karena mempunyai daya kontraksi, sehingga otot sering disebut sebagai alat gerak aktif. Yang pertama akan kita pelajari adalah rangka. Rangka merupakan sekumpulan tulang-tulang yang menyusun bentuk tubuh. Berdasarkan letaknya, rangka dibedakan menjadi dua jenis, yaitu endoskeleton atau rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh, contohnya pada manusia, sapi, kambing, harimau, ikan, dan lain-lain. Yang kedua ada exoskeleton, merupakan rangka luar, yaitu rangka yang terletak di luar tubuh, contohnya rangka pada avertebrata seperti arthropoda dan moluska. Apa saja sih fungsi rangka? 1. Tempat menempelnya otot sebagai alat gerak pasif, penopang tubuh, pemberi bentuk pada tubuh, pelindung bagian tubuh-tubuh yang lunak, serta tempat pembentukan sel darah. Struktur tulang. Tulang adalah merupakan pembentuk dari rangka. Ini adalah struktur tulang, terdiri dari periosteum, kemudian tulang kompak, pembuluh darah, sumsum tulang, tulang rawan, serta tulang spons. Bentuk tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang penyusun rangka tubuh dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus atau pendek tidak beraturan, contohnya tulang pangkal lengan, pangkal kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Yang kedua, tulang pipa, contohnya tulang lengan atas, tulang hasta, tulang penguntil, tulang kering, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tulang pipi, contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang keempat, tulang tidak beraturan, contohnya tulang wajah dan tulang belakang. Klasifikasi tulang. Berdasarkan jaringan penyusun, tulang dibedakan menjadi tulang rawan, tulang keras. Tulang rawan terdiri dari hialin. Tulang tampak bening atau transparan, misalnya rangka janin, laring, trakea, dan bronkus. Kemudian ada tulang elastis, mengandung serat elastis dengan sedikit serabut kolagen, misalnya serabut telinga dan saluran eustachius. Fibrosa, banyak mengandung serat kolagen, jumlah sel kondrosit sedikit sehingga kuat dan kuku, misalnya tulang di antara pubis dan diskus. Tulang keras ada tulang kompak, memiliki matrik tulang yang rapat dan padat, misalnya tulang pipa. Selanjutnya ada tulang spons. Tulang spons diisi oleh jaringan sumsum tulang. Jika berwarna merah berarti mengandung sel darah merah, misalnya epifisis pipa. Jika kuning berarti mengandung sel lemak, misalnya diafisis pada tulang pipa. Penyusun rangka. Rangka disusun oleh rangka aksial yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, dan rusuk, tulang belakang. Kemudian ada rangka apendikuler, tungkai atas, tungkai bawah, dan gelang panggul. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak. Ini macam-macam tulang yang berada di tengkorak, ada tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang baji, tulang hidung, tulang air mata, tulang pipi, rahang bawah, rahang atas, dan lain sebagainya. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk.
Tulang rusuk dibedakan menjadi 3, ada tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Ada 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Sedangkan pada tulang dada, bagian-bagiannya ada tulang hulu, tulang dada, dan tulang raju pedang. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya adalah rangka apendikuler terdiri dari tungkai atas. Ada tulang-tulang selangka, tulang belikat, tulang lengan atas, tulang pengungsil, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian ada tungkai bawah terdiri dari femur, pelvis, tempurung, fibula atau tulang betis, tibia atau tulang kering, tulang metatarsus, dan tulang ruas jari. Tulang gelang panggul, ada tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Perkembangan tulang. Osifikasi atau kalsifikasi adalah proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Urutan proses osifikasi, tulang rawan yang telah dihasilkan memiliki rongga yang akan terisi osteoblast, dibentuk ke arah luar atau berbentuk konsentrik berupa saluran Haver. Di sekitar osteosis dibentuk matriks tulang dari senyawa protein yang mengandung kalsium dan fosfor. Jadi pertumbuhan tulang dimulai dari rongga yang berada di tulang rawan, kemudian berkembang menjadi tulang kompak dan tulang pons. Hubungan antar tulang atau artikulasi atau sering juga disebut sebagai persendian merupakan hubungan antar tulang sehingga leluasa digerakkan. Nah, persendian secara umum dapat digambarkan seperti gambar berikut yang terdiri dari ini adalah contoh persendian yang terdiri dari tulang keras, kemudian ada bonggol sendi, ikat sendi atau ligamen, kemudian ada minyak sinovial, tulang rawan, dan mangkok sendi. Macam-macam persendian. Persendian atau sendi dibedakan menjadi sinartrosis atau sering disebut dengan sendi mati, amfiartrosis atau sendi kaku, dan diartrosis atau sendi gerak. Diartrosis terdiri dari sendi engsel. Gerakannya satu arah, contohnya hubungan tulang siku, lutut, ruas jari, dan mata kaki. Kemudian ada sendi pelana, membentuk sendi seperti pelana berporos dua. Contohnya hubungan tulang ibu jari dan tapak tangan. Yang ketiga ada sendi peluru, gerakannya ke segala arah, contohnya hubungan antara tulang panggul dengan tulang paha, tulang belikat dengan tulang lengan atas. Sendi putar memungkinkan gerakannya memutar, hubungan tulang tengkorak dengan tulang leher, tulang hasta dengan pemukul. Itu contoh dari sendi putar. Yang terakhir ada sendi geser, gerakannya hanya menggeser, contohnya pada tulang-tulang pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Sendi gerak, ini contoh-contoh dari sendi gerak. Ada sendi peluru, sendi gulung, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, dan tempat-tempat adanya sendi-sendi gerak tersebut. Otot sebagai alat gerak aktif. Agar menghasilkan gerak, otot bekerja dengan otot lain secara aktif dengan cara kontraksi, memendek, dan relaksasi, memanjang. Gerak antar otot terbagi menjadi satu gerak sinergis, gerak dua buah otot yang sama arahnya atau saling menunjang. Contohnya otot-otot pada tulang rusuk, otot pronator teres dan pronator quadratus, dan lain-lain. Kemudian ada gerak antagonis yang merupakan gerak dua buah otot yang saling berlawanan. Contohnya otot tricep dan otot biceps. Jenis-jenis otot, kita mengenal ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik atau dikenal dengan otot rangka, dan otot jantung. Perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot jantung digambarkan dalam tabel berikut ini. Letaknya otot lurik menyusun otot yang melekat pada tulang rangka, sedangkan otot polos menyusun alat-alat dalam misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Otot jantung menyusun otot pada dinding jantung. Bentuk selnya untuk otot lurik, sel bulat memanjang, ada banyak inti dan terletak di tepi. Sedangkan otot polos, ujung selnya meruncing, inti berjumlah 1 berada di tengah. Otot jantung, bentuk sel bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Secara kontrol sarafnya,
Otot lurik merupakan otot sadar, sedangkan otot polos otot tak sadar. Otot jantung, otot tak sadar. Reaksinya otot lurik cepat, otot polos lambat, otot jantung juga lambat. Sifat kerja untuk otot lurik cepat lelah, otot polos dan otot jantung tidak cepat lelah. Selanjutnya kelainan pada sistem gerak. Kita bedakan yang pertama kelainan pada tulang, ada fraktura atau patah tulang dan fisura atau retak tulang. Kemudian ada kelainan pada tulang belakang, ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Ini contohnya gambarnya dari skoliosis, lordosis, dan kifosis. Rahitis, kurangnya vitamin D sehingga osifikasi terhambat. Penderita biasanya memiliki kaki menyerupai huruf X atau O. Ada osteoporosis, merupakan penurunan massa tulang pada usia lanjut karena lambatnya osifikasi dan reabsorpsi materi penyusun tulang. Ada nekrosa dan TBC tulang. Selanjutnya kelainan pada otot. Ada atrofi, penurunan fungsi otot karena mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Ada hipertrofi, pertumbuhan dan perkembangan otot yang berlebihan sehingga diameter serabut-serabut otot membesar. Ada tetanus, terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Miastenia gravis, melemah dan lumpuhnya otot akibat gangguan sistem imun. Yang terakhir ada gangguan pada sendi. Ada dislokasi atau bergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. Ankilosis, persendian tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang. Artritis, peradangan pada sendi. Peradangan pada sendi bisa diakibatkan karena penipisan tulang rawan, sering disebut dengan osteoartritis, karena adanya kuman, artritis eksudatif, kekurangan minyak sinovial disebut dengan artritis pika, sedangkan karena penumpukan purin atau asam urat disebut dengan artritis reumatoid. Demikian tadi uraian tentang sistem gerak pada manusia. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.